boleh kita bertemu malam ini dalam kasih Tuhan, dengan kesehatan yang sempurna dan kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Boleh bersama-sama bersatu hati dari sini, orang-orang yang mengasihi di dalam Tuhan. Tidak bergantung karena kita menguatkan satu sama lain tentang kepergian Ibu Gembala kita yang kita kasihi. Harapan kita boleh kembali kepada Penciptanya, kepada Bapa Yahweh. Biarlah penyembuhan dari Tuhan boleh hadir dalam kehidupan Itoku, Bapak Gembala kami, dan semua keluarga yang ada di tempat ini. Kita mengenal kebaikannya sepanjang hari kita. Semua kita tahu bahwa Ibu Gembala itu Ibu Gembala yang sangat baik, yang murah hati, yang penuh kasih, yang merangkul semua jemaat yang tidak memilah-milah. Semua dikasih di dalam Tuhan. Biarlah kebaikannya itu boleh kita ingat dan boleh kita teladani dalam hari-hari kita, untuk boleh kita lakukan dalam keluarga kita dan untuk semua kita yang berjemaat di GPS. Haleluya. Buat itu aku, Bapak Gembala, hanya penghiburan yang dari Tuhan itu yang sejatinya. Penghiburan dari manusia itu terbatas dengan perbuatan dan dengan kata-kata. Tapi dari Bapa Yahweh yang memiliki bumi dan surga tidak akan pernah terbatas. Yang hadir menghibur itu aku. Kalau kita mau pakai daging memang sakit. Tapi Tuhan lebih sayang dengan aku, dengan Ibu Gembala. Buatlah itu, semangatlah untuk melakukan tugas di bumi ini, melayani Tuhan, melayani jemaat dan banyak hal yang Tuhan percayakan buat kita di bumi ini. Tetap semangat, tetap kuat dan sehat terus ya Tuhan ya. Dan buat keluarga yang ada, keluarga Bang sama Kak Yuli, keluarga itu Robert dengan ada Ibu dan keluarga Oki sama Dian. Tidak, apa itu tidak gampang dilupakan karena aku merasakannya. Dan aku boleh bercerita kemarin di rumah sama Bapak Gembala, tidak semudah itu ya Tuhan ya, tapi tentukan dari Tuhan kita akan melalui dengan sukacita. Apapun itu kita akan lalui, memang kita harus lewati. Hidup kita masih berjalan di bumi ini karena masih banyak hal yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan untuk yang hidup di sekitar kita. Karena Ibu Gembala sudah senang bersama Bapak, dia sudah melewati semuanya dalam pelayanannya, dia sudah menikmati sukacita kegembiraan bersama Bapak. Kita sangat percaya itu karena Bapak tidak akan pernah meninggalkannya sepanjang di bumi, dan dia adalah orang yang setia melayani Tuhan di dalam segala hal yang baik. Kita sangat percaya bahwa Ibu Gembala adalah milik Bapak Yahweh. Biarlah keluarga yang ada di tempat ini semuanya diberi dengan sukacita dari Roh Kudus, mengalir setiap hari, berlimpah-limpah sukacita penuh, boleh memenuhi keluarga di tempat ini. Dan buat semua jemaat GPL, haleluya, pastinya kehilangan. Satu orang pun tidak ada yang tidak kehilangan. Tapi itulah, ada pertemuan, ada perpisahan. Tiba saatnya, kita pun akan mendapat giliran yang sama. Cuma kita tidak tahu kapan waktunya. Sebelum itu terjadi, itulah yang mau kita kerjakan di bumi, bersiap-siap di dalam kehidupan kita melayani Tuhan sampai garis finish seperti Ibu Gembala. Jika tidak seperti dia bisa, jika kita tidak bisa seperti dia melayani, mungkin tidak akan pernah bisa sama. Paling tidak selalu saya pegang hal itu mulai dari peninggalan mama saya, paling tidak mendekati gitu ya. Itu selalu saya camkan, jika kita tidak bisa seperti yang dia lakukan,
paling tidak mendekati. Biarlah malam ini, malam pengukuran ini, malam sukacita penuh melimpah di dalam keluarga ini, di dalam hati Toku. Kita percaya tangan Bapa yang tidak pernah meninggalkan keluarga di tempat ini. Terpujilah Bapa yang di surga kekal sampai selama-lamanya, dan kita boleh menyembah Dia sepanjang kehidupan kita di bumi ini. Haleluya. Begitu kan? Kita juga menangkan tadi pertama-tama kita banget seperti yang kita sudah tenang, dan kita yang ditinggalkan itu tetap semangat, tetap tegar. Masih banyak itu yang mau di kepalakan itu di dunia ini, masih banyak perjalanan itu. Ini itu sehat, kami malamkan sehat, kami berdoa biar selalu sehat dan sehat. Doa kami buat anak tetap semangat anak. Sampai Tuhan rezeki apapun itu kemana pun itu berjalan, dan Tuhan selalu menyertai apa yang kita baik. Bapak yang sayang sama Ina, dia sudah menyembuhkan segala penyakitnya, dan merasakan sakit. Dia sudah bersorak-sorai disamain bersama Bapak yang di surga. Kita yang di dunia ini, kita mau mencari kebenaran, biarlah kita selalu Bapak yang menyertai kita. Itulah yang saya bilang sama itu, kita sekarang itu berjalan ke depan masih banyak itu, memang nggak mudah itu merasakan yang kehilangan. Saudara nggak bisa nanya. Waktu saya juga kehilangan itu, benar-benar kehilangan banget. Hanya satu ayat yang saya pegang. 121 ayat 1. Bahasa Bataknya, saya mengalami api rumah takut Pak Kaduduk, sini rumah yang berdoa. Kita harus percaya dia Bapak Ngumpiang itu, ya ada hanya dari Bapak Yahweh penghiburan yang sejati, hanya Bapak Yahweh yang mengasihi kita. Kalau kita berharap sama manusia itu kecewa. Jadi itu tetap tegar, tetap semangat. Dan untuk anak-anak, untuk adik-adikku semua, Bang Dodo, Yuli, Bang Robert, Ivo, Kristen, Oki, adik-adikku tetap semangat. Pipi-pipinya semua biar Tuhan kasih kesehatan, tetap semangat, tetap menghibur Bapak, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Jadi boleh, tapi jangan terlalu larut. Jadi ya, Bo, Yuli, Mama sudah tenang samain. Kita juga nanti kesana, pasti kita bertemu nanti dengan Mama kita yang baik, sungguh baik. Saya merasakan itu. 21 tahun saya mengenal Mama. Saya tahu Mama itu bagaimana. Jadi untuk adik-adikku semua tetap semangat. Sedih boleh, dan bilang sedih boleh, tapi jangan terlalu berlarut adikku semuanya. Buat Ibu ya dek, buat Bang Robert, buat Kak Kris, ya dek ya, tetap semangat dek. Iya, nomor tetap jaga kesehatan semua, biar siap-siap kita semua cepat berlalu ini COVID-19 agar kita boleh bersatu. Boleh kita beribadah bersama-sama, bersorak-sorai, memuji Bapa Yahweh kita yang sungguh baik. Terima kasih, itu aja yang bisa saya ucapkan. Bapa Yahweh memberkati. Saya tidak terpanjangkan, tapi saya akan mengingatkan ibu kita dengan dikasih. Saya sering mendengar bahwa dia menyukai kebaikan itu kepada dia
Kami dari kaum ibu mewakili yang ibu-ibu hari ini tidak hadir, dan mungkin bapak-bapak juga yang tidak hadir, bahwa mungkin sama ya sama ibu-ibu yang lain, pemuda yang lain, bahwa penghiburan yang sejati adalah dari Bapak Yahweh, dan semua rencana Bapak Yahweh itu indah pada waktunya. Untuk hari ini saya mewakili ibu yang tidak hadir, ada sedikit kenang-kenangan atau tali kasih untuk Pak Gembala. Ini bentuk kesehatian kami, bentuk kami mengasihi Pak Gembala. Semoga Pak Gembala bisa menerima dari jemaat semua GBR Haleluya, telah menitipkan kepada saya. Jangan dinilai besar kecilnya, tapi nilai bahwa kami sangat mengasihi Pak Gembala dan Gembala, dan Pak Ivo, juga Bang Rubet, Tris, Bang Dodo, semua. Terus jangan berlarut-larut berdukaan. Bapak Yahweh baik. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka-cita yang sedalam-dalamnya. Penghiburan yang sejati adalah penghiburan yang dari Bapak Yahweh. Itu aja, Bapak Yahweh memberkati. Bapak Ibu semua yang ada di rumah, salamnya Bapak Ibu semua sudah saya sampaikan pada Pak Gembala. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dan mungkin ada yang ada di rumah mau menambahkan satu lagi.
Mami Wida, dimutkan dulu. Mami Wida tolong diambil dulu. Mami Wida, ambil dulu itunya. Mic-nya. Sudah kedengaran suara Mami Wida ngomong. Ya. Shalom. Terima kasih waktu yang diberikan buat saya. Cuma sedikit saya ikut berduka cita dengan berpulangnya adik saya yang tercinta. Dan saya cuman bilang, Pak Gembala, Bang Dodo, Ayuli, Robert, Kak Ivo, Grace, dan Oki, serta cucu-cucuku tercinta. Semangat itu yang diminta oleh ibunda tercinta. Semangat. Dan kita tahu Bapak Yahweh baik. Semua terjadi atas kehendaknya. Terima kasih. Tetap semangat, maju terus. Kita kuat karena ada Bapak Yahweh. Ibu Gembala kita sudah menyelesaikan pertandingannya sampai titik yang terakhir. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Mami Wida, dan untuk selanjutnya dari kaum Bapak, saya persilakan untuk maju ke depan. Shalom semua. Shalom. Hari ini sebenarnya saya tidak ingin mengingatkan sudah lalu karena saya kira sekian kita sudah tahu itu panjang. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa kehilangan memang sangat menyakitkan. Tetapi itu mesti harus kita lalui. Tetapi yang paling bersuka cita adalah Ibu Gembala pergi, beliau sudah mengenal nama yang benar, Tuhan yang benar. Dan saya percaya beliau sekarang bersama Bapak surga. 18 tahun saya mengenal Ibu Gembala baik. Saya merantau ke Jakarta, saya lihat dan Ibu Gembala dan Ibu Gembala adalah orang tua saya. Mungkin banyak hal yang saya lihat dari Ibu Gembala. Beliau mengajarkan yang pernah dulu saya dengar Ibu Gembala saya waktu saya di Sumatera. Dan Ibu Gembala di sini mengajarkan bahwa melayani itu dengan tulus hati. Beliau melayani jemaatnya, menyayangi banyak jemaatnya dengan tulus hati. Saya pernah melihat bahwa tidak banyak orang yang bisa melakukan hal ini. Dia bisa menerima hal yang baik, tapi dia juga bisa menerima hal yang buruk.
Bahkan banyak orang yang mungkin suka, tapi mungkin juga banyak yang tidak suka. Tetapi beliau melayani dengan tulus hati. Itu yang saya lihat dari pembedaan. Dia tidak memandang bahwa orang ini dari siapa, suku siapa, kemudian dia kaya atau tidak kaya. Tetapi dia melayani semua orang itu dengan tulus hati. Itu yang saya lihat. Dia mengajarkan kepada saya bahwa kebaikan itu tetap yang terbaik. Karena susah orang bisa menerima kalau dia disakiti itu susah. Tapi Gembala itu mengajarkan. Dan itu yang saya lihat. 18 tahun saya bersama beliau, juga dengan pemuda-pemuda yang lain. Ya. Tapi saya berdoa untuk Gembala tetap kebaikannya itu tetap ada dalam hati kita semua. Dan kita juga harus belajar untuk mengasihi orang. Saya banyak belajar dan saya mau melayani dengan tulus hati kepada semua orang. Untuk Pak Gembala, memang kehilangan orang yang paling dicintai adalah hal yang paling susah. Tetapi kita mesti lewatin itu. Dan melayani Tuhan adalah yang terpenting. Sehingga oleh karena itu Pak Gembala tetap jaga kesehatan. Jangan terlalu ditutup dengan kesedihan. Karena Bapak Yahweh adalah penghidup dan sejati dalam hidup kita. Tetap kuat, tetap semangat. Karena pada waktunya nanti pun kita akan mengalami hal yang sama. Mungkin itu dari saya. Kalau di malam penyembuhan ini tidak banyak saya mengenang Ibu Gembala. Memang Ibu Gembala tidak pandang dari sudut apapun pada jemaatnya. Kami dari Bapak juga kita yang dalam-dalamnya harus bekerja Ibu Gembala yang sangat baik. Di mata saya Ibu Gembala orangnya itu rendah hati, tidak memandang dari sudut manapun, jemaat dari manapun, dia rangkul semuanya. Memang pekerjaan Ibu Gembala ini di waktu tidak ada kumpul di gereja karena ada COVID di Indonesia ini, tidak banyak saya mendengar tentang perkembangan dari jemaat. Kita hanya beribadah online. Saya juga hanya sekali-sekali mengikuti. Tapi kebahagiaan Ibu Gembala ini perlu sangat berduka cita sekali kami. Tidak banyak belajar yang saya sampaikan. Puji Tuhan, Shalom. Saya mewakili dari sama juga, saya menyampaikan bahwa saya bersama istri dan keluarga besar kita karena satu hal yang kita penting dari kita Ibu Gembala itu, ketika kita susah, ketika kita lemah,
ketika kita dapat bahwa di situ ada pertolongan Tuhan. Amin. Ini satu bukti bahwa apa yang selama ini Bapak Gembala sampaikan bahwa Bapak yang dahsyat ini bukti. Ketika Bapak Yahweh melihat kehidupan Ayub sama seperti dengan keluarga di kelapa. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh mau melihat kita. Ketika Bapak Yahweh mengambil orang yang kita kasih, apakah kita masih tetap percaya bahwa Bapak Yahweh itu baik? Ataukah kita mundur daripada kebaikan Bapak? Tetapi Bapak Gembala terus percaya bahwa Bapak Yahweh kita baik. Amin. Keluarga di kelapa, Bang Dodo, Bang Robert, Kak Ibu, Kak Yuli, Kadian, Kak Hoki, kehilangan itu berat. Apalagi kalau kehilangan seorang ibu. Karena kasih ibu itu luar biasa. Amin. Kasih ibu itu sangat mengerti akan kebutuhan kita. Orang mau bilang apapun, kasih ibu itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Karena yang bangun pagi, yang menyediakan makanan itu ibu, bukan bapak. Yang menyediakan perlengkapan kerja kita itu. Tetapi di sini kita belajar dari Ayub. Ketika Ayub diuji, Ayub melewati semua dengan penuh sukacita. Ayub diberkati. Begitupun keluarga di tempat ini. Saya baru kenal keluarga di Kelapa ini kalau nggak salah 3 sampai 4 tahun yang lalu. Saya pertama datang di Kota Depok ini, saya kenal tuh yang namanya Bang Robert. Ketika saya ketemu dengan Ibu Gembala, saya tahu bahwa Ibu Gembala ini orang yang baik hati. Karena apa? Pas saya katakan shalom, langsung disitulah dia peluk saya. Amin. Itulah satu hal yang saya tidak bisa lupakan kebaikannya. Tetapi saya percaya bahwa ketika Ibu Gembala pergi meninggalkan kita semua, satu hal yang kita dapat adalah kebaikannya. Kebaikan Ibu Gembala itu akan terlalu dalam kehidupan kita semua. Jadi hari ini yang saya sampaikan bahwa kita belajar daripada Ayub. Ketika Ayub mendapat sebuah tantangan yang dahsyat, Ayub pasti diberkati. Saya percaya bahwa keluarga di tempat ini, Bang Dodo, Bang Robert, Kadian, Koki, Kayuni, semuanya merasa kehilangan. Tetapi kita percaya bahwa janji Bapa Yahweh itu sungguh luar biasa. Ketika bangsa Israel melewati padang gurun, di situ Bapa tidak pernah menjanjikan apa-apa, tetapi Bapa menjanjikan susu dan madu. Bapa Yahweh menjanjikan berkat yang melimpah kepada keturunan Abraham. Jadi tinggal waktunya keluarga di sini memetik janji Bapa itu. Tinggal waktunya keluarga di sini menikmati berkat bangsa-bangsa yang Bapak Yahweh sudah sediakan untuk keluarga di tempatnya. Puji Tuhan, itu aja daripada saya. Bapak yang memberkati. Yang ibu sudah berikan, kemudian Bapak dia juga bilang, saya termasuk orang selalu yang masuk di gereja DPR. Saat saya datang ke sini, saya baru tahu nama Bapak sesungguhnya. Itu juga saya perkenalan, saya pacaran sama yang sekarang jadi istri saya. Dan sangat ditopang sama keluarga Kelapa ini. Terutama ibu. Setiap kali pelayanan di Kotwis, setiap kali pelayanan di
gereja kita di Depok. Saya senang banget ketemu sama ibu. Ibu ini selalu jadi contoh buat saya, buat bantu-bantu. Saya ngajarin gimana sih sebenarnya berorganisasi, baik bantu-bantu yang lain. Sampai di pernikahan saya lihat itu cita-cita. Itu semua karena Bapak buat dalam hidup ibu yang kita kasih ini. Biar gak terhingga. Saat ibu pergi, hati saya hancur. Tapi di balik itu semua, Bapak bilang buat hidup kita, terutama buat Bapak Gembala, buat lain di sini yang menambah sama Bang Bodoh, buat Ayuri, bikin buat Oki sama Dian, ada pelangi sehabis hujan. Amin. Gak bakal dibiarin kita nangis terus, sedih terus, tapi nanti gantinya sukacita dari surga. Amin. Kita yang hidup ini melanjutkan perjuangan ibu. Kalau ibu sekarang sudah senang sama Bapak di surga, berarti yang baik yang ditabur sama ibu harus kita lanjutin lagi ke depan lebih baik. Dengan begitu nama Bapak dipermuliakan. Lebih tepatnya kemarin tanggal 24 saya ketemu sama Bapak nggak sengaja. Saya main ke Cibubur dan saya ketemu Bapak. Kita ngobrol gimana Pak di sana keadaannya, kondisinya. Puji Tuhan Bapak cerita sama saya sudah banyak melayani. Seperti puji Tuhan. Bapak semuanya sudah dipulihkan sama Bapak Yahweh, ada penghiburan yang baru. Dan Pak, kalau saya boleh pesan, nama Bapak itu masih banyak Pak yang harus disiapkan Pak. Bapak jangan lakukan dalam kesedihan Pak. Tapi kita tunjukkan nama Bapak yang sesungguhnya Pak. Supaya kita menjadi saksi Bapak sampai di garis akhir Pak. Saya sudah senang Pak, lihat Bapak kemarin pelayanan di tempatnya Raya Mesa, di gereja, atau pengurus dewan-dewan yang ada di Medan. Kita sudah bersuka cita, berarti Bapak sudah dipulihkan oleh Bapak Yahweh. Dan saatnya kita bangkit Pak. Kita nggak mungkin terpuruk seperti ini. Kita harus di depan Pak, di garis depan. Kita yang berkeras sama Bapak Yahweh Pak. Kita yang mohon sukacita itu pasti ada Pak. Ada Roh Kudus Pak. Amin. Mungkin malam ini kita seperti ini, tapi kita nggak tahu ke depannya. Kita akan lalui sama-sama Pak. Bapak nggak sendiri Pak, sama kita semua di sini. Kita semua keluarga Pak di sini Pak. Sedikit, tapi kita berdampak Pak. Seperti itu. Mungkin dari saya ini aja Pak. Terima kasih. Baik Pak. Mohon maaf. Salam semuanya, salam menjelang dan semua yang hadir di sini. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini karena duka yang luar biasa. Hari ini kalau dibilang penghiburan, kita semua itu sebenarnya tidak menghibur, tapi mengingatkan. Ya. Bagaimana kita mendengar dari kaum muda, kaum ibu dan semua itu mengenal. Kalau kita ceritakan kepada ibu itu sampaikan tapi yang luar biasa bahwa semua jemaat dan semua yang bertemu dengan Ibu Gembala dengan Pak Gembala itu mendapatkan berkat yang luar biasa. Itu yang tidak bisa dihilangkan oleh kita. Secara pribadi saya dengan istri kalau ada acara jalan kemanapun gitu, begitu Ibu Gembala bilang harus ikut. Kata-kata seorang ibu itu jadi kita nggak bisa nolak juga. Akhirnya ya sudah, tanggal saya muncul. Seperti itu bahasanya. Jadi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu sangat menyakitkan. Apalagi di Pak Gembala, yang di rumah ini tentunya yang di rumah tangga. Kalau saya mengalami tahun 87, bapak saya meninggal itu biasa ketemu pagi-pagi ada teriakan, ya pagi-pagi ada hal yang rutinitas itu terjadi tiba-tiba tidak ada. Semuanya berubah semuanya. Ini yang terjadi dan memberikan pada saat orang yang sangat kita cintai, yang sangat kita sayang itu begitu cepat menjalani. Tapi yang pasti kita yakini hari ini bahwa Ibu Gembala sudah ada di samping kita. Kita percaya kita sudah menemukan yang
menyertai Yosua pada saat tidak ada seorang pun yang sanggup kepada Bapa melalui Yosua. Itu sudah terjadi. Tentunya saya secara pribadi juga menambahkan kaum bapak, bahkan saya mewakili majelis gereja GPR Haleluya Depok, Pak Gembala, keluarga Bang Bodo, Bang David, Bang Robert, Bang Ibu, dan anak-anak juga, keluarga Oki di Sawangan, ya, dan kemudian mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, yang tak terhingga. Kita semua merasakan kepergian ini, kita semua merasakan hal yang sangat secara manusia itu menyakitkan. Tapi memang dari Bapak, ya, penghiburan sendiri yang datang dari Bapak itu semua. Kami secara majelis dan juga jemaat masih membutuhkan Pak Gembala segera untuk juga menyampaikan berkat-berkat. Lalu Pak Gembala mengimpartasikan berkat dari Bapak buat kita semuanya. Bahkan dari Pak Gembala juga banyak yang menunggu di luar pulau. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada Pak Gembala, terutama harus tetap sehat, tetap kuat, yang menanti masih banyak. Bukan hanya di gereja Haleluya, tapi banyak di gereja-gereja di luar menantikan selain Pak Gembala bahwa nama Bapak bisa dimasukkan ke dalam Indonesia. Mungkin buat keluarga, anak-anak, cucu menantu semuanya tetap kuat dalam menjalani. Yang pasti satu hal yang kita saya sampaikan hari ini bahwa kita harus belajar melepaskan apa yang sudah tidak bisa kita lakukan. Kita belajar melepaskan apapun situasi yang itu sulit sekali, sangat sulit. Tapi hari ini di penghiburan ini kita belajar bahwa kita akan melepaskan itu kembali dengan senyuman. Kita akan melepaskan itu kembali dengan sukacita. Karena apa? Kita tidak bisa mendatangi sang tapi ya itu tidak bisa datang ke dunia ini. Tapi kita nanti saatnya kita akan mendatangi kembali dan kita akan bersama-sama. Inilah mungkin kata-kata penghiburan dan saya tidak bisa menghibur. Tapi yang percaya semua sudah menggunakan buah hakodes mendatangkan menghibur terutama di keluarga tempat ini Pak Gembala dan keluarga besar di tempat ini. Apa yang Terima kasih, dan mungkin dari Bapak Karel, selaku majelis juga mau menyampaikan tentang kata penghiburan, saya persilakan. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya keluarga Pak Gembala, bersama keluarga Pak Robert Siregar, Ibu Ipo, keluarga Pak Daulat Ginting, bersama Ibu Yulianti, anak-anak, dan keluarga Oki, pribadi bersama Ibu Dian. Shalom. Ya. Salam, ya saya mungkin Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya pribadi mungkin ya saya dan istri belum begitu lama di GPR, haleluya. Ya, tetapi begitu banyak kenangan yang saya tidak bisa lupakan dari Ibu yang terus melekat pada saya, yang saya ingat terus bagaimana kebaikannya, kemurahan hatinya, kerendahan hatinya luar biasa. Yang saya ingat pada suatu ibadah di Depok, kemudian waktu itu masih ada ibadah di kota wisata. Setelah ibadah dari Depok, kami, saya, Pak Gembala, Ibu Gembala itu sama-sama ke kota wisata. Nah, di dalam perjalanan itu, Ibu Gembala itu sering menegur Pak Gembala, awas, awas, awas. Jadi nggak pernah habis awasnya, tetapi Pak Gembala tetap diam. Ya, tetap diam. Kalau dibandingkan dengan saya, kalau saya membawa kendaraan bersama istri saya juga suka begitu, tapi saya menegur balik. Saya menegur kembali, tetap Pak Gembala tidak hanya berdiam diri. Saya melihat begitu dekatnya Pak Gembala bersama Ibu. Oleh karena itu,
begitu Bapak memanggil Ibu, bagaimana sedihnya seorang Bapak Gembala atau kita kalau orang yang terdekat dipanggil Tuhan, begitu sedih luar biasa yang kita tidak bisa bayangkan. Ya, itu pun yang kami rasakan. Saya saja bersama istri, kalau anak-anak saya pergi jauh, begitu sedih, padahal mereka akan kembali. Kalau mereka keluar kota atau ke luar negeri, sedihnya luar biasa, padahal mereka akan kembali. Apalagi kalau kepergiannya itu tidak kembali lagi, tetapi bersama Bapa. Ya, oleh karena itu firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 2 dikatakan ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Tetapi di ayat 11 dikatakan segala sesuatunya dijadikan indah pada saatnya. Ada rencana Tuhan yang indah untuk Pak Gembala, untuk kita semua. Ya, karena rancangan Bapak Yahweh, kalau kita baca Yeremia 29 ayat 11 adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang akan membawa kita penuh dengan pengharapan. Ya, itulah yang menghibur Bapak, ya, keluarga Bapak semua, bahkan kita semua. Yang menghibur kita hanya Bapa surgawi, Bapa Yahweh, melalui kebenaran firman-Nya. Ya, dengan kebenaran firman-Nya pasti kita terhibur, apalagi Bapak Gembala yang dekat dengan Bapa Yahweh. Ya, tetap semangat, tetap kuat, tidak bersedih. Ya, kita ingat ya firman Tuhan dalam 2 Samuel 11 ya. 2 Samuel 12. Ketika Daud menangis dan berpuasa karena anak yang dihasilkan dengan Batseba, menangis dan berpuasa. Ya, tetapi ketika dia meninggal, justru dia bangkit, makan roti dan bergembira. Sehingga orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa kenapa? Jawaban Daud mengatakan bahwa ketika anak itu masih hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena aku berkata, siapa tahu Bapak Yahweh mungkin berbelas kasihan kepadaku. Dan anak itu bisa hidup. Tetapi sekarang ia telah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku membawa hidup kembali? Aku akan pergi kepadanya, tetapi dia tidak akan kembali kepadaku. Jadi kita terhibur dengan firman Tuhan. Banyak firman Tuhan. Ketika kita baca di Yohanes 11 ayat 25, Yesua berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Inilah firman Tuhan yang membuat kita terhibur, karena kita pun semua akan mengalaminya. Ya. Oleh karena itu, semasa kita hidup ini, kita tetap setia kepada Tuhan, melakukan kebenarannya, kebenaran firman Tuhan. Ya, apa yang disampaikan Pak Gembala, kita tetap kerjakan, ya, keselamatan kita kerjakan dengan taat dan setia. Pak Gembala sudah tidak bersama Ibu, dia sudah bersama Tuhan, ya. Oleh karena itu, kesedihan, duka cita sudah berakhir, Pak. Bapak dekat sama jemaat Bapak, kami semua. Jemaat Pak Gembala, kami dekat dengan Bapak. Ya, oleh karena itu lupakan kesedihan. Ya, seperti Daud, bergembira, bersukacita, karena justru Ibu sudah senang bersama Bapa di surga. Amin, saudaraku. Amin. Ya, saudara Pak Gembala, pesan dari saya dan Ibu, tetap semangat, kuat. Bapak masih bersama jemaat kami semua yang dekat dengan Bapak. Selalu mendoakan Bapak, selalu bersama Bapak, walaupun
kami tidak ya hanya ketemu di lewat Zoom ya, nggak pernah ke sana karena bukan kesibukan ya, memang nggak bisa keluar karena jaga cucu atau ada kegiatan yang nggak bisa saya tinggalkan bersama istri ya, sehingga saya tidak bisa berkumpul, tetapi tetap saya topang doa keluarga Bapak, anak-anak, yaitu Pak Robert, Ibu Ivo, keluarga Pak Daulat Ginting bersama Ibu Yulianti dan anak-anak, keluarga Oki pribadi dan kemudian bersama anak-anak semua, keluarga besar semua, tetap kami topang doa, tetap semangat. Bapak, masih ada jemaat yang mengasihi Bapak, yang menopang Bapak. Ya, kami di malam ibadah penghiburan ini, itulah pesan saya dan ibu istri saya yang ada di samping, tetap semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap menggembalakan kami semua dengan kuasa Tuhan yang ajaib, dengan rohnya yang kudus yang terus memberikan kita kekuatan dan semangat. Itu saja, Bapak yang memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Kada, dan saya persilakan Bapak Anissa istri mau menambahkan. Shalom. Memang hidup itu adalah sebuah misteri. Apa yang akan terjadi di depan kita tidak ada seorang pun yang tahu dan tidak memahami. Maka Tuhan bilang, jalanku bukan jalan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti dan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Namun sebagai umat yang percaya, kita yakin apa yang membuat kita yang terbaik. Kadang-kadang dalam kita menjalani hidup ini, Tuhan izinkan ada orang-orang baik di sekitar kita. Tapi kok kenapa ya orang baik itu rasa-rasanya cepat dibawa pulang oleh Bapa. Saya maunya kalau sebagai gembala mau berdoa di jemaat, Tuhan kalau mau ambil aja deh yang jarang ke gereja, yang jarang baca Alkitab. Pokoknya yang jarang-jarang ini Tuhan ambil, itu maunya kita. Tetapi itulah Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh jemaat Tuhan, semua tadi yang saya sudah ikuti, walaupun dalam bentuk kata penghiburan ini bukan sekedar berdakwah saya, memang realita kenyataan kesan yang mendalam, walaupun saya ya hanya beberapa event mungkin bersama dengan Ibu Gembala, tapi memang apa yang saya rasakan, Ibu Gembala yang penuh dengan perhatian, sangat rendah hati. Ya kalau lemah lembut mah nggak usah ditanya. Itu yang betul-betul saya rasakan. Dalam beberapa event, dalam acara-acara, baik rapat, dulu ada acara pemuda, pasti kalau soal makan, minum, itu pasti selalu ditanya. Kalau perlu diambil, ayo, dipaksa-paksa. Dan itulah sosok Ibu Gembala, kesan yang sangat mendalam ya. Saya kira seperti teman-teman sampaikan, yang harus menjadi motivasi kita. Orang-orang di sekitar yang sudah dikenal, dia mau bersenang dari belakang langit biru, kita nih yang masih di bawah langit biru yang masih berjuang. Dan saya melihat keluarga semua lebih Pak Gembala boleh kuat karena memang dia mengerti betul bahwa ini sudah kehendak Bapa dan inilah Tuhan. Tinggal bagaimana kita orang-orang yang ditinggalkan mulai membiasakan diri, apalagi Pak Gembala.
Lalu acara-acara begitu, saya lihat betul perhatiannya. Lalu baju pasang, wah harus disuruhkan. Lalu itu bentuk perhatian yang sangat luar biasa. Dan memang sungguh berat. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan bagi Pak Gembala, Pak Ketua, masih banyak tugas di depan yang menanti, sebanyak jiwa yang perlu kita layani supaya diselamatkan menjadi milik kita. Saya kira itu saja. Tuhan sumber hiburan yang bisa yang akan Shalom. Saya punya satu pengertian. Kalau kita bisa menyelami pikiran Tuhan, dia bukan Tuhan. Kalau kita bisa meraba, kita bisa membuka tentang Tuhan, dia bukan Tuhan. Kalau kita tercengang-cengang dengan perbuatannya, dia bukan Tuhan. Tapi terkadang tercengangnya ini bukan hanya tercengang, tapi hancur. Saya membayangkan Bapak pulang bermain di kamar, ternyata sendiri. Begitu juga mamanya, memang di kantor, pulang sudah tidak ada. Itu yang mungkin menyakitkan. Jemaat Tuhan yang selalu ceria bersama Ibu Gembala sekarang tidak ada. Itu menyakitkan. Tapi itulah Tuhan. Ya. Saya tahu banyak sekali mimpi Ibu Gembala. Saya tahu pasti banyak harapannya. Banyak mimpinya, kalau boleh dia boleh cucunya menikah. Ya. Waduh, pokoknya kalau boleh Ibu Gembala jaga cepat sampai cepat itu. Diambillah semua. Kami perlu. Karena itulah hati kami. Saya Ibu Gembala juga. Karena kami makan, Bapak Gembala bikinkan enak. Saya duduk, saya tanya, jemaat makan apa? Jemaat makan ikan enggak ya? Jemaat makan telur Medan puji Tuhan. Kalau tidak makan pakai garam, saya makan pakai ikan. Itu saya rasa hati itu juga sama itu. Ketika ada jemaat sakit, saya nggak bisa tidur. Dan saya rasa Ibu Gembala juga seperti itu. Apalagi suami dan anak-anak. Tapi terima kasih untuk semua, saya juga dihibur dengan doa. Karena ternyata kita tidak pernah sendiri. Kita mau banting tulang banting, dia tetap Tuhan. Kita mau meratap menangis, kita mau merajuk, dia tetap Tuhan. Dia tidak akan pernah berubah, dia tetap Elohim. Yang ada adalah kita ikmati kalau kebenaran mata saling bertanya-tanya. Jujur hati saya, orang-orang menelpon saya, Ibu Fiana, jangan sampai Bapak juga lusuh karena dengan pandemi. Saya bilang, oh kalau gitu Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak akan melakukan karena kerja DPRD di Bapak itu 7 Tuhan. Kemarin Bapak Yahweh sudah beracara kepada Bapak Ketua kita, dan acara itu tidak akan terjadi lagi. Cuma betul-betul ketakutan kehilangan itu saya rasakan. Tapi puji Tuhan kami semua sudah saling menguatkan. Saya rasa bukan hanya keluarga yang dikuatkan, saya juga dikuatkan karena memang itulah kita hidup di dalam Tuhan. Kita tidak punya kata-kata lain, kita tidak punya falsafah hidup lain selain kita lihat dari firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Karel yang sudah membacakan firman Tuhan yang luar biasa. Kita tidak akan, dia tidak akan ke sini, tapi kita akan ke sana. Mungkin satu-satu di antara kita akan ke sana, tapi kita pasti bersama. Saya rindu kita nyanyikan untuk pujian. Oh Yerusalem, kata mulia untuk mengakhiri kata-kata penghiburan kita. Kita nyanyi sama-sama. Yang ada di rumah, kita nyanyi sama-sama. Mungkin kita beringat air mata.
tapi itulah tempat yang kita akan tuju nanti. Yerusalem baru. Terima kasih untuk Bapak Alexander dan Pak Istri. Dan saya persilakan mungkin dari Pak Didit yang mau menyampaikan kata-kata penghiburan. Saya persilakan. Salam semuanya. Mungkin suara kami kurang begitu jelas di sana, karena kami pun juga di sini juga tidak begitu jelas. Jadi cuman satu kata buat kami, Papa tetap kuat, karena kami tetap mendukung Papa bersama keluarga. Memang banyak kenangan Mama buat kami, sungguh luar biasa Mama. Jadi berkat buat kita. Terakhir kita ketemu di bulan Januari. Bagaimana rasa Mama kangen sama kami, jauh-jauh dari Depok. Yang sudah kita dengar, sudah kita alami, menjadi kekuatan buat Papa, karena kami juga masih memerlukan Papa, masih terus berjuang buat kami semua, supaya sama-sama kita memberikan semangat yang baru, kita berjalan di sesuatu peristiwa yang baru, karena kami yakin Mama justru di sana sudah luar biasa, sudah ketemu sesuai dengan iman Mama, ketemu dengan Bapak Yahweh. Dan kiranya apa yang sudah dilakukan Mama juga menjadi berkat khususnya buat keluarga Mama, di adik-adik atau di kakak-kakak Mama. Dengan kehidupan Mama sungguh menjadi kesaksian yang hidup. Dan itu perlu kita tiru dan itu luar biasa. Saya tadi pagi itu ketika melihat sebuah kalender yang terakhir di tahun 2021 dan di situ ada foto Mama, saya bilang sama Yani, Mama ini sama seperti dengan ibu gembala saya yang sudah dipanggil Tuhan ketika peristiwa tahun 96, peristiwa Situbondo. Itu sama persis kehidupan Mama dengan kehidupan ibu gembala kami yang dulu ada di Situbondo. Ibu gembala kami yang di Situbondo sama dengan Mama itu, beliau cara melayani Tuhan itu bukan seperti kami yang bisa berkhotbah, kami yang bisa main musik, kami yang bisa WL atau main musik, tapi beliau betul-betul melayani
dengan hati, dengan melayani meja, melayani orang-orang semua itu diberi makan, diberikan perhatian dari cinta seorang ibu kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, dan itu ada di dalam diri Mama. Dan itu yang menjadi kenangan manis buat kami, dan itu tidak pernah terlupakan. Harapan saya, kesaksian Mama itu menguatkan kami semua. Jadi Papa tetap bersukacita, karena Mama adalah Mama yang hebat dan luar biasa. Kak Yuli, Devo, baik Adik Kimo, semua keluarga Kelapa, baik keluarga besar Depok, kita bangga punya Mama yang luar biasa, yang itu menjadi teladan buat kita semua. Mungkin itu aja doa dan harapan kami semuanya. Terima kasih waktunya. Tuhan memberkati. Dan sebelum saya serahkan dari keluarga juga Bapak Gembala, saya dari Komisi Diakonia mau menambahkan sedikit, tidak banyak. Untuk Bapak Gembala yang kami kasihi, Kak Yuli beserta suami Bang Dodo, Bang Robert, Kak Iko, Oki, Dian, dan cucu-cucu semua, adik-adik semua, tetap semangat, tetap kuat, dan tetap sukacita. Boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut. Hanya itu saja dari Komisi Diakonia, dan kami mau memberikan sebagai tanda kasih kami, tidak memberikan dan besar kecilnya, tapi itulah bukti kasih kami kepada Bapak Gembala, serta anak-anaknya semuanya. Diterima. Saya persilakan Mas Mulyadi untuk berbicara. Untuk keluarga Bang Dodo, Kak Yuli, Kak Iko, dan Bang Robert, juga Oki dan Dian, mungkin bisa. Dengan satu ujian sama Oki, nanti besok hanya itu yang saya berikan terima kasih kami keluarga dan yang kami kasih. Tetap semangat dari Bapak Gembala, Amin. Oki, dan tetap semangat, tetap sukacita, dan terus melayani Tuhan. Haleluya. Saatnya kita mau mendengarkan dari Bapak Gembala atau dari keluarga yang berduka, mungkin akan menyampaikan kronologi atau riwayat hidup dari Ibu Gembala. Waktunya saya serahkan. Bersama saya. Terpujilah Bapa Yahweh, Tuhan kita, Raja segala Raja, dari segi Yesus Masia, yang malam hari ini kita akan berkumpul di tempat ini maupun yang ada di aplikasi Zoom, sehubungan dengan dipanggil Tuhan, Ibu Gembala yang kita kasihi, yang dikasih oleh jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang ada di GPRD maupun GPR Jakarta dan GPR seluruh Indonesia. Saya atas nama keluarga sebagai gembala ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaat yang memberikan perhatian yang luar biasa, kasih, topangan doa, dan para hamba-hamba Tuhan yang ada di Jakarta, Pak Nixon dan Ibu, dan semua yang ada di Jakarta maupun yang ada di seluruh Indonesia, yang saya kasih, memberikan perhatian sehubungan dengan Tuhan panggilnya, Ibu Gembala yang kami kasih. Kami tidak bisa membalas semua apa yang telah diberikan, kasih dan perhatian, doa, topangan doa, yang begitu melimpah
Biarlah Bapak Yahweh saja yang akan membalaskan semua apa yang telah diperbuat. Dan saya percaya apa yang dilakukan oleh jemaat Kekor Haleluya dan oleh anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan di Jabatan, di Indonesia. Saya berdoa dan berharap Bapak yang akan membalaskannya berlipat kali ganda. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya sudah memberikan kata-kata penghiburan bagi keluarga Bapak Gembala. Kita terus semangat buat jemaat Tuhan, semuanya semangat, tetap sukacita, kita tidak boleh berlalu dalam kesedihan. Kita terus melayani Tuhan seperti Ibu Gembala yang sudah mengajari kita selama ini. Menjadi contoh, kita akan melanjutkan seperti apa yang diajarkan. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak